Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah. Baik murid-murid sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Murid-murid ke-8 sekalian, nah, kita akan menyambung pembahasan kita yang telah lalu tentang kemarin kita sudah bahas tentang amal soleh, amal-amal baik. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang berbaik sangka, perilaku berbaik sangka. Baik, pengertian dari berbaik sangka bisa disebut juga sebagai husnuzon. Biasanya kita dengarkan husnuzon. Nah, kebalikannya adalah suuzon. Jangan suuzon kata orang. Kita harus berhusnuzon. Nah, apa itu? Husnu artinya baik dan zon artinya prasangka atau sangkaan. Nah, demikian. Jadi baik sangka artinya adalah husnu zon. Berbaik sangka adalah meyakini dan menguatkan sisi kebaikan orang lain daripada sisi keburukan. Jadi kalau misalkan kita punya teman, nah, maka ketika kita melihat kelakuan teman kita ini, kita usahakan untuk selalu memandang sisi baiknya. Misalkan dia lagi tidur, teman kita nih lagi tidur, maka kita prasangka baik. Boleh jadi mungkin dia sedang capek karena malam tadi tahajud, atau dia malam tadi baca Quran. Jadi kita berprasangka baik, mungkin dia bekas ibadah, capek, tidur. Nah, kalau misalkan berprasangka buruk, ini memang dia ini tukang tidur, kerjanya tidur mulu, pemalas. Nah, itu berarti itu adalah suuzon, berprasangka buruk. Jadi kita disuruh untuk berprasangka baik aja. Boleh jadi dia kecapean gara-gara kebanyakan ibadah. Nah, jadi dia istirahat. Nah, itu bagus. Jadi jangan suka berburuk sangka. Berpikiran wah ini pasti tidur terus kerjanya. Jangan. Kita harus berprasangka baik. Nah, dalil berprasangka baik dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yuktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, curiga. Jangan suka curiga kepada orang lain, karena sebagian daripada prasangka atau curiga itu adalah dosa. Jadi kebanyakan prasangka, curiga nih, saya curiga nih orang ini. Nah, itu kebanyakan daripada kecurigaan itu adalah dosa. Jadi jangan. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jadi jangan mencari-cari keburukan orang lain. Ini teman kita ini misalkan dia ini ketua kelas, dia ini ketua OSIS, dia ini suka nolong orang, tapi kita cari keburukannya. Dia ini apa keburukannya? Itu jangan. Dia ini pacaran misalkan, tuh cari-cari keburukan orang lain. Jangan di stalker orang. Nah, jangan. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Jangan suka menggibah. Tahu nggak si A itu katanya dia itu suka kentut, kalau ngupil itu dicium-cium. Nah, itu jangan. Itu menggibah orang lain. Jangan suka ngomongin orang. Kalau misalkan yang kita omong itu adalah salah, maka itu malah jadi fitnah. Tahu nggak, dia itu kemarin tuh katanya nggak sholat zuhur. Nah, kan ngomongin orang, padahal dia sholat zuhur walaupun telat. Jadi fitnah.
Kalau misalkan benar memang dia ternyata gak sholat zuhur, maka itu jadi ghibah, sama-sama dosa. Yang satu dosa, ya satu dosanya besar sekali karena fitnah. Nah, jadi jangan suka ngomongin orang lain. Benar dosa, salah, apalagi dosa lagi. Nah, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini perumpamaannya. Jadi kita kalau menggibah orang lain, ngomongin orang, mencari keburukan orang lain, berburuk sangka, itu sama seperti kita memakan daging bangkai teman kita itu udah mati. Teman kita ini udah mati, jadi bangkai busuk, kita makan. Mau nggak? Nah, terus kata Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pasti kita bakal jijik. Teman kita udah meninggal dunia, kita iris dagingnya, kita makan, itu psikopat itu. Kalau kita orang normal, itu kita pasti jijik, apalagi udah busuk, jijik. Nah, itulah perumpamaan bagi orang yang suka menggibah, menggunjing, suka mencari keburukan orang lain, suka berprasangka buruk pada orang lain. Nah, kalau kita jijik, maka kita jijik dengan menggunjing. Jijiklah kita dengan menggibah. Ketika kita menggibah, kita jijik. Enggak. Seperti memakan daging teman yang udah busuk. Jadi teman yang kita omongin tadi dianggap misalkan dia udah meninggal dunia, kita makan dagingnya, kan jijik kita. Nah, makanya kita nggak mau juga menggibahnya, ngomongin dia. Nah, terkadang ketika kita menggibah orang lain, kenapa nggak boleh? Yang pertama itu merusak citra orang lain. Yang kedua itu sebagai perilaku sombong. Ketika kita menggibah, ngata-ngatain orang lain, kita sudah menganggap saya ini orang yang hebat, orang yang bagus lebih daripada dia. Nah, itu sombong. Karena orang sombong itu nggak bakal masuk surga. Allah benci dengan orang yang sombong, seperti iblis yang sombong terhadap Nabi Adam. Nah, makanya dia masuk neraka. Nah, kita sebagai manusia jangan berperilaku sombong dengan menggibah orang lain. Misalkan dia itu malas katanya. Itu yang tersirat dari kata mengatakan orang tersebut malas berarti adalah saya rajin, dia malas. Itu intinya sebenarnya. Cuman nggak tersalurkan. Tahu nggak, dia tuh jelek sebenarnya, cuman pakai skincare aja. Itu mengatakan bahwa saya ini yang cantik misalkan gitu, dia itu yang jelek. Nah, itu intinya sebenarnya, cuman nggak ketahuan. Itu hati masing-masing yang tahu. Nah, dia itu malas, saya ini rajin. Nah, cuman saya ini rajinnya nggak dibilangin, cuman mengatakan dia itu malas. Nah, makanya nggak boleh, karena ada sombong yang tersembunyi di dalam situ. Baik, sekarang pembagiannya, berbaik sangka dalam keseharian. Berbaik sangka itu ada terbagi. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada diri sendiri, yang ketiga kepada orang lain. Yang pertama, kita berbaik sangka atau husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur dan bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita disuruh untuk bersyukur. Ketika kita mendapatkan cobaan musibah, kita disuruh bersabar. Tapi kadang ada orang ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia nggak bersyukur. Dikasih rezeki HP baru, dia nggak bersyukur. Karena apa? J2 Prime misalkan. Nah, jangan. Itu ada rezeki, kita harus bersyukur. Terus misalkan kita disuruh bersabar ketika dapat musibah, HP J2 Prime kita jatuh, pecah misalkan. Nah, terus kita nangis, marah, gara-gara HP hancur, pecah, rusak. Maka bukan begitu. Kalau misalkan yang benar itu adalah kita dikasih HP J2 Prime, itu kita suruh bersyukur, alhamdulillah dapat HP, walaupun HP bisa WA doang misalkan. Terus misalkan ternyata jatuh, pecah, bersabar, mungkin akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, itu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik-balik. Dapat musibah marah-marah, dapat rezeki gak bersyukur. Nah, itu berarti menganggap Allah Subhanahu wa taala itu salah dalam mengurus takdir. Nah, itu salah. Hati-hati. Kenapa ya Allah saya dikasih HP kentang seperti ini? Nah, padahal Allah yang sudah menakdirkan, menskenariokan kita agar punya HP kentang itu. Jangan marah. Nah, kalau marah dengan pembuat skenario, nanti pembuat skenarionya marah,
Nah, jadi masuk neraka susah kan? Nah, makanya kita harus bersyukur apapun rezeki kita, mau HP kentang, laptop jadul, terus outfit kita, baju, celana kita ya biasa-biasa aja, nggak ngetren, biasa aja, bersyukur aja. Karena itulah yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur. Alhamdulillah dapat juga baju walaupun bukan seperti baju yang masa kini. Masa kini itu adalah jamak dari miskin, masa kini. Nah, masakin. Jadi baju-baju masa kini itu adalah baju-baju orang yang miskin. Oh, pakaiannya apa coba? Pendek, kurang kain. Nah, jadi jangan terlalu mengikuti pakaian masa kini, dirobek-robek celana. Nah, jangan. Terus yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka pada diri sendiri, misalkan saya ini orang yang bodoh, tapi kita tetap berbaik sangka, mungkin saya ini cuman malas saja, sebenarnya saya ini pinter, cuman gara-gara malas saya ini bodoh. Nah, itu yang prasangka baik kepada diri sendiri. Jangan gini, saya ini bodoh, ya udahlah bodoh, gak usah belajar. Jangan gitu. Misalkan diri kita ini bodoh, bodoh, tapi kita prasangka baik, mungkin saya ini cuman malas saja, kalau saya nggak malas pasti pinter, ya udah saya gak usah malas. Nah, pinter insya Allah. Nah, saya ini misalkan saya ini miskin, ya udah deh miskin. Jangan gitu, prasangka buruk. Mungkin Allah ini sudah menakdirkan miskin. Jangan. Miskin ini mungkin gara-gara saya ini pemalas, nggak kerja, nggak ngaduk semen. Nah, mungkin nggak mau kerja, makanya miskin. Jadi prasangka baik terhadap diri sendiri. Mungkin saya ini malas aja. Coba kalau saya rajin, mungkin saya menjadi orang yang sukses. Nah, jadi gitu. Optimis, nggak mudah putus asa dan berusaha sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Misalkan cita-cita kalian pengen menjadi orang kaya, cita-citaku ya, misalkan pengen jadi orang kaya, maka kita jangan putus asa. Waduh, gimana mau kaya katanya, modal nggak ada, terus kebiasaan nggak ada. Jangan gitu, kita harus tetap berusaha, jangan putus asa, tetap kejar cita-cita kita apapun itu. Misalkan yang jelas bukan cita-cita yang buruk ya. Misalkan cita-cita yang buruk itu seperti saya ingin menjadi top TikTok, kan nggak benar. Jadi joget-joget, lembek nanti kan. Nah, jadi jangan, yang baik-baik. Cita-cita saya pengen menjadi orang yang sukses nomor 1 di dunia misalkan. Nah, cita-cita saya ingin menjadi hafal Quran 30 juz. Nah, cita-cita ingin hafal Injil. Nah, misalkan ya Quran juga, jangan Injil aja. Oke. Jadi itu adalah cita-cita kita, jangan pernah putus asa untuk berbaik sangka kepada diri sendiri. Terus yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, menjauhi rasa curiga tanpa bukti yang jelas. Jadi kita jangan curigaan dengan orang lain. Saya ini curiga katanya, jangan-jangan dia ini kentut. Nah, itu mentang-mentang kelas bau, wajah yang enggak good looking ini pasti dia kentut nih. Bau katanya, sama dengan wajahnya. Ya, jangan gitu. Nah, jangan prasangka buruk terhadap orang lain. Menjauhi perilaku mencari-cari kesalahan orang lain. Dicari-cari kesalahan orang lain, jangan. Orang ini udah baik, udah berprestasi, dicarilah keburukan-keburukannya. Nah, jangan. Terus meningkatkan kepercayaan terhadap sesama. Jadi kita harus disuruh percaya kepada teman kita. Nah, tapi memang yang temannya terpercaya, jangan yang udah terbukti nggak terpercaya, kita percayain. Misal kita punya rahasia, teman kita ini mulutnya ember misalkan, maka kita percayakan, saya percaya dengan dia. Wah, apa? Pasti bakal membeberkan karena memang bukan salah orangnya, tapi ada memang orangnya yang dapat dipercaya. Terus selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dan jujur. Jadi kita disuruh untuk jujur lagi, karena jujur itu mengarah kepada kebaikan dan kebaikan mengarah kepada surga. Bohong itu mengarah kepada keburukan, keburukan itu mengarah kepada neraka. Jadi kita jadilah orang yang jujur. Jadi berbaik sangka kepada orang lain dengan cara sering-sering jujur pada orang lain dan berbuat baik, berkomunikasi yang baik. Jadi kita dilarang untuk toksik ria. Nah, jangan, karena itu komunikasi yang sangat buruk, nggak boleh itu. Kalau misalkan kalian belum mampu untuk berkata-kata baik, maka kalian disuruh untuk diam.
Belum mampu kalian berkata-kata memuji orang lain, nggak menghina orang lain, lebih baik diam. Jangan suka menghina orang lain, jangan. Selanjutnya adalah hikmah berprasangka baik. Hikmah berbaik sangka. Yang pertama adalah hikmahnya hidup menjadi tenang dan optimis. Kenapa hidup menjadi tenang? Karena kita nggak mikirin urusan orang lain. Kita kadang kalau misalkan suka mikirin orang lain, waduh dia ini HP-nya baru, saya dia ini pinter, saya bodoh misalkan, nah gitu. Nggak tenang-tenang hidup kita kalau selalu mencari-cari keburukan orang lain. Hiduplah menjadi diri sendiri, jangan terlalu mikirin orang lain. Nah, terus optimis, berusaha untuk mengejar apa yang kita inginkan, jangan putus asa. Selanjutnya hikmah yang kedua adalah hubungan persahabatan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita nggak cari-cari kesalahan orang lain, terus teman juga nggak mencari keburukan kita orang lain, teman kita apa adanya, nggak nusuk dari belakang, nggak berbohong, gitu, nggak berkhianat. Nah, jadi makanya sering berbaik sangka. Teman kita baik sangka, kita juga berbaik sangka. Nomor 3, membentuk pribadi yang tangguh. Nah, jadi kita tangguh karena apa? Optimis kepada diri sendiri, berusaha untuk mengejar cita-cita kita, terus kepada Allah Subhanahu wa taala tetap bersyukur terhadap nikmat dan tetap bersabar ketika ada dapat musibah. Jadi kita menjadi pribadi yang tangguh, nggak lembek-lembekan gitu. Terus yang keempat, menjadikan seseorang lebih kreatif. Nah, ini apa maksudnya nih? Mungkin menjadi seseorang lebih kreatif. Nah, oke, kita skip. Yang kelima, menemukan hikmah di balik musibah. Nah, mungkin di setiap musibah itu memang pasti ada hikmahnya, makanya kita disuruh untuk bersabar, tunggu nanti bakal ada hikmahnya. Jangan langsung marah. Nah. Terus yang keenam, ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Orang lain bahagia, kita juga bahagia. Ini jangan dibalik, orang lain bahagia, kita malah marah, gak enak hati. Waduh, dia ini ranking 1, gak boleh ini. Nah, jangan. Dia ranking 1, kita alhamdulillah teman saya ranking 1, saya gak naik. Nah, gitu. Itu. Tapi jangan juga kalian, ya udah saya gak naik. Jangan, harus berusaha. Maksudnya berusaha nanti tahun depan saya berusaha agar bisa naik kelas gitu. Selanjutnya adalah terhindar dari penyesalan dan bermuamalah terhadap sesama. Jadi kita nggak ada nyesal terhadap salah teman. Misalkan, waduh saya salah teman dengan dia ini, katanya mulutnya ember. Jangan gitu. Karena kita memang salah punya teman. Coba kalau kita benar milih teman kita itu suka baik sangka dengan kita juga baik sangka dengan mereka, maka teman kita bakal teman yang akrab, nggak ada penyesalan. Aduh, saya nggak nyesal sama kamu. Nah, gitu. Teman yang baik itu adalah teman yang suka berbaik sangka, kitanya juga berbaik sangka. Jangan berprasangka buruk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dimudahkan dan memahami dan mengamalkannya. Mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, kita baca qiraatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.